Selamat malam, Shalom. Mari kita menghadap hadirat Tuhan dalam ibadah kita pada malam hari ini melalui program Sabda dan Doa Jemaat Karambe. Pujian ini mengajak kita untuk merenungkan kasih Tuhan. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Satu bagian firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada malam hari ini dari kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayat 7-8. Sebelum saya baca, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Puji dan syukur kembali kami panjatkan kehadirat-Mu, ya Bapa di sorga. Kasih dan anugerah-Mu selalu nyata dalam sepanjang kehidupan kami sampai pada malam hari ini. Sebelum kami beristirahat ya Tuhan, kami rindu disapa oleh kebenaran firman-Mu. Mohon tuntunan kuasa Roh Kudus melingkupi kami sekalian, sehingga firman ini boleh menjadi kekuatan pengharapan bagi kami. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air,
yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikian sabda Tuhan. Amin. Pujian ini mengaminkan firman Tuhan. Janganlah engkau bersandar kepada kekuatanmu, dan jangan engkau berharap kepada manusia. Manusia bagaikan rumput, sekarang ada, esok lenyap. Marilah kita berharap kepada kasih Yesus. Semakin berkatilah pada Yesus, jangan naruh pengharapan pada belas kasih-Nya. Janganlah engkau bersandar kepada kekuatanmu, dan jangan engkau berharap kepada manusia. Manusia bagaikan rumput, sekarang ada, esok lenyap. Marilah kita berharap kepada kasih Yesus. Semakin berkatilah engkau
Ibu bapa, segenap saudara yang dikasihi Tuhan. Melalui firman Tuhan ini memberikan kita perenungan. Diberkatilah setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Kehidupan di dunia tak pernah lepas daripada persoalan. Dari waktu ke waktu kita berpeluang menjumpai masalah, baik kecil, besar, ringan, ataupun berat. Dan di situ pun kita tak mampu menolak ataupun lari dari masalah ketika masalah itu diizinkan terjadi bagi kita. Setiap persoalan atau masalah pasti mendatangkan guncangan, apalagi yang berskala besar. Tapi di balik setiap masalah atau persoalan ada hikmat yang membawa kebaikan, membawa perubahan jika kita sungguh-sungguh benar mau berubah. Tetapi sebaliknya, ada juga di balik masalah terjadi masalah. Artinya kita yang sudah dalam masalah, bukannya sadar dan menyelesaikannya, lalu reda, tapi karena berbagai alasan, motivasi, tekanan keadaan, kita masuk di suatu keadaan baru yang tetap masalahnya tetap ada. Ibu bapa, saudara-saudara, malam ini firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tidak ada satu persoalan atau gumul yang tidak pernah lepas daripada campur tangan Tuhan. Memang tidak mudah, tapi juga bukan berarti sulit untuk menghadapi dan keluar dari setiap persoalan dan pergumulan. Kita harus membutuhkan ketenangan, konsentrasi berpikir, tentu dengan hati yang lapang dan ikhlas. Tetapi yang lebih utama adalah mengandalkan Tuhan dalam setiap gumul yang kita hadapi. Masalah ini harus kita hadapi, karena ketika kita lari tetap saja masalah mengejar kita. Dan kita akan hidup dalam ketidaknyamanan, juga dikungkung dalam rasa ketakutan yang menyiksa kita. Orang yang mengandalkan Tuhan dikatakan, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang akar-akarnya merambat ke batang air, bahkan dia tidak akan pernah mengalami datangnya terik. Walaupun panas itu terasa, tetapi tidak membuat kita goyah dan terbakar. Ibu bapak, saudara-saudara, mari kita datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan selalu berserah kepadanya. Kita akan diberkati, kita akan ditopang, kita akan ditolong. Bahkan Tuhan akan memberikan kita hikmat, kekuatan untuk menjalani hidup karunia Tuhan. Selamat malam. Amin. Malam ini kita akan menaikkan doa dan permohonan kita. Kita berdoa, bersyukur untuk segala kasih setia Tuhan, bahkan juga gumul yang sementara Tuhan kenan untuk kita alami. Firman Tuhan mengingatkan, mari kita mengandalkan Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Kami sadari bahwa apa yang kami boleh alami dalam satu hari ini sampai malam ini semata-mata oleh karena kasih dan anugerah.
Jika kami boleh ada pada saat itu, semua oleh karena anugerah. Jika kami masih mempunyai kesehatan, kekuatan, dan hikmat, semua oleh karena topangan Tuhan. Bahkan malam hari ini ya Tuhan, kami boleh bersyukur bersama dengan jemaat-Mu yang saat ini mengalami sukacita. Oleh karena Tuhan telah menambahkan 1 tahun umur lagi. Kami serahkan Bapak Yohanes Buka, Bapak Lewi Pakan Tangkesal, Ibu Anita Taulakbi, Ibu Esther Sumba Layuk, Saudara Gustram Limbu Tasik, Saudari Elgi SPA, dan Leoni Pabate. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah dengan pertambahan umur ini mereka senantiasa menyadari bahwa kasih Allah senantiasa nyata bagi mereka. Teguhkan, kuatkan, bahkan kokohkan rencana-rencana dalam kehidupan mereka. Baik dalam rumah tangga bersama dengan anak cucu, maupun sebagai seorang pemuda dan pemudi berkati, sehingga boleh memakai semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Malam ini juga ya Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk keluarga Bapak Pransarira. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Bapak Pani dalam tugas dan pekerjaan. Mama Pani dalam mendidik anak-anak di rumah. Pani Elsie dalam bangku sekolah belajar melalui online. Nenek Pani di Pangala dan Lamasi. Kami serahkan seluruh ke dalam tangan kuasa. Bahkan seluruh rencana-rencana keluarga ke depan kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Diberkati dan ditopanglah mereka ya Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami, saudara-saudara kami yang saat ini mengalami pergumulan oleh karena sakit penyakit. Kami berdoa untuk Mama Kevin, kami bersyukur bahwa saat ini sudah ada kemajuan dan rencana untuk operasi ke depan kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa. Demikian juga dengan orang tua kami, Nenek Kevin, kami serahkan ke dalam tangan kuasa. Nenek Reski, Bapak Frederick Pase, Bapak Markus Basang, Bapak Yakin Tambirero, Nenek Epan yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Elim, Bapak Mikel, Rani, Nenek Epa, Nenek Padang, Nenek Gerdi, Papa Erli, anggota jemaat yang saat ini dalam isolasi mandiri. Mereka ada di rumah masing-masing atau di tempat-tempat yang telah ditentukan. Berikan kekuatan iman, berikan imun yang semakin kuat sehingga boleh melawan virus, dan satu saat juga nanti akan dinyatakan negatif. Demikian juga dengan Mas Sabta, kami serahkan ke dalam tangan kuasa. Kami juga berdoa untuk semua yang mengalami sakit penyakit yang mungkin tidak sempat kami sebut. Tuhan akan menjamah mereka pribadi lepas pribadi. Bahkan semua yang hamba-Mu sebutkan, berkati makanan, minuman, dan obat-obat yang mereka konsumsi, sehingga menjadi alat kuasa-Mu. Demikian juga Tuhan pada malam hari ini, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam duka cita, baik keluarga-keluarga mereka yang sementara disemayamkan di rumah tongkonan mereka atau di rumah mereka masing-masing, menunggu upacara pemakaman, maupun keluarga besar daripada Nenek Rio, yang kemarin jenazah almarhum orang tua ini kami telah kuburkan di Banga Keso. Kiranya Tuhan akan menghiburkan anak cucu cicit, sehingga senantiasa berharap pada kasih Tuhan dan tidak larut di dalam duka cita. Bangsa dan negara kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Secara khusus ya Tuhan, kami berdoa pada saat-saat ini ya Tuhan, kami mempersiapkan untuk memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Walaupun itu kami tidak bisa lakukan secara serak, marak dan bersama-sama, tetapi Tuhan punya rencana dan Tuhan punya cara lain untuk kami maknai dengan merenungkan kasih dan anugerah.
Demikian juga Tuhan dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona. Diberkati dan ditopanglah seluruh elemen masyarakat dan pemerintah, sehingga bersatu hati, berkomitmen ya Tuhan, untuk memutus mata rantai virus corona. Secara khusus untuk pemerintah Toraja Utara dan Tanah Toraja, di mana PPKM boleh diperpanjang, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami tahu ini sungguh berat bagi kami masyarakat, tetapi kami tahu dan percaya bahwa di balik semuanya ini ada kebaikan kami untuk bersama, demi untuk memutus mata rantai virus corona. Tuhan, kami serahkan seluruh keberadaan jemaat-Mu di Jemaat Karambe, seluruh anggota jemaat-Mu, kiranya Tuhan peliharakan dan tuntun. Bahkan malam ini ya Tuhan, mereka akan beristirahat, dan mungkin masih ada yang akan melanjutkan pekerjaan sampai mereka beristirahat. Tuhan tuntun sertai. Dan jika Tuhan perkenankan besok kami boleh bangun menikmati hari yang Tuhan karuniakan. Inilah doa kami Tuhan, inilah syukur kami. Ampuni salah dosa kami, terima kami yang datang bermohon. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat, salam sehat untuk kita semua.